dibohongi semacam ini, daripada dibohongi semacam ini. Di samping juga berdosanya, ini sangat menyakitkan kepada keluarganya, sangat menyakitkan kepada pihak sanak saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Bahasa Usik, kali ini kita akan ngusik lagi-lagi statusnya Bang Matur ini. Luar biasa ini, ingin mendapat respon luar biasa dari netizen, dari banyak orang gitu ya. Yang ini sebetulnya hari ini masih 17 jam hari ini ya yang menjadi statusnya Bang Matur tentang masalah PPKM. Kita baca pemirsa. Kita baca statusnya Bang Matur ini mendapat respon 108 komentar, banyak sekali, 4 kali dibagikan. Saya baca dulu ya. Ini wabah sudah merebak ke pelosok desa. Hampir tiap hari, bahkan hitungan jam diumumkan adanya kematian warga di beberapa kecamatan seperti Tanjung Bumi, Brunih, dan Modung. Info dari Bos Soleh Abdijaya, Muhammad Agil Gufron, Fikar Harakan, dan lain-lain, masyarakat hanya bisa bertahan melawan sakitnya di rumah. Kebijakan pemerintah seolah tak pernah menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi COVID-19 yang sepertinya hanya difokuskan di Pulau Jawa. PSBB, PPKM mikro lanjut ke PPKM darurat yang dikomandoi LBP, Luhut Binsar Panjaitan maksudnya Pak Luhut, berlaku 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Saya hanya mempertanyakan apa yang dilakukan Pemprov dan Pemkab selain memperketat PPKM darurat. COVID-19 bukan virus baru atau mau masuk Madura, Bangkalan. Ia sudah menular dan sudah banyak korban yang meninggal dunia. Saya ingin memprovokasi Klebun. Coba didata melalui perangkat desanya, koordinir se-Kabupaten Bangkalan mulai AKD, sampaikan ke gugus COVID-19 dan Forkopimda. Katakan bahwa kondisi di pelosok desa tidak baik-baik saja. Sanggah itu laporan Forkopimda saat laporan ke Presiden. Kalau pasien di RSUD yang dijadikan acuan ya bisa saja landai dan menurun karena memang warga bertahan di rumah meskipun sakit. Ini statusnya, dan diikuti dengan sebuah gambar instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 aturan PPKM darurat. Pemirsa Usik, ini status Bang Matur diusik sekian banyak ya, sekian kali gitu ya oleh Sandasan, karena memang banyak respon dari publik gitu ya. Dan ini sebetulnya memang isu-isu yang sedang menaik dan sedang dialami dan sangat realistis gitu ya, status yang ditulis oleh Bang Matur ini. Sangat luar biasa memang. Kalau sedikit kita mencerna dari statusnya ini, justru PPKM ini memang kita seolah-olah kita sibuk dengan urusan penyekatan di jalan-jalan. Jadi logika yang dibangun oleh Bang Matur kayaknya begini. Kenapa kita harus hanya sibuk fokus persoalan penyekatan di perbatasan daerah dan lain sebagainya. Sementara virus ini sebetulnya sudah ada di pelosok-pelosok desa dan lain-lain. Kenapa tidak kita mencoba untuk mencari sebuah formulasi baru penekanan dan pengendalian penularan ini, justru bagaimana kita masuk ke desa-desa untuk mendata, memberikan edukasi dan lain-lainnya kepada di desa-desa gitu ya. Itu mungkin ya, itu tafsir saya saja misalnya. Tapi menurut saya penyekatan ini memang salah satu bentuk dari ikhtiar pemerintah untuk bagaimana tidak terjadi bebas keluar masuk daerah ke daerah, di daerah lain ke daerah yang lain dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita ini mau dimikrokan, mau dikecilkan lagi, memang
sebetulnya sekarang itu virus itu sedang bergerak di mana sampai ke pelosok-pelosok desa. Akan menjadi lebih efektif ketika penyekatan juga ada gitu ya. Penanganan di desa-desa, tiap kecamatan dan desa-desa itu penting juga untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Itu menurut keterbatasan saya memaknai statusnya Bang Matur ini. Itu pemirsa. Selanjutnya ini mendapat banyak respon sekali pemirsaku, sampai 108, tapi saya tidak akan bacakan semua. Banyak sekali ya respon dari netizen. Saya coba baca dari ini dari Rohman. Di Turjan orang tahlilan satu dusun, ada yang jam sore, jam 5 sore setelah maghrib, berakhir setelah sholat isya. Ini sebetulnya ini menggambarkan bagaimana banyaknya orang yang sudah meninggal dunia gitu ya di daerah itu. Dari Rohman Turjan. Bilal Kurniawan, betul Bang, ayo turun ke lapangan, lakukan tracingnya, pisahkan yang sakit dan yang sehat, berikan layanan dan kerjasama dengan komponen yang ada dengan pendekatan kearifan lokal. Alhamdulillah Arusbaya berjibaku dalam 1 bulan dan saat ini sudah membaik dan semoga terus membaik. Amin 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 amin. Ini Bilal Kurniawan, mungkin Mas Bilal ini ya orang Arusbaya, mudah-mudahan. Suhandi ini Bang Suhandi. Sebelumnya ada Ibas Bas, apa harus Bapak Dewan yang langsung turun ke masyarakat? Suhandi Bangkalan sudah orange Pak, semoga cepat hijau. Ini mungkin Bang Suhandi waktu ini di status ini ditulis kemarin yang belum membaca bahwa Bangkalan sekarang sudah merah lagi ini. Tapi di bawahnya kayaknya sudah banyak yang merespon gitu ya. Matur, saya meragukan data ini Kak. Awal Juni tempo hari sekitar 169 orang yang tak diupload. Wow. Ini apa ini? Maksudnya gimana ya? Tadi upload bagaimana ini datanya? Ya mungkin ya Bang Matur ini mempunyai informasi, mempunyai orang dalam mungkin Bang Matur ini. Saya nggak tahu ada 169 orang yang tak diupload ini maksudnya gimana itu? Tempo hari. Suhandi Matur, data Jawa Timur 3 kabupaten masih merah. Soleh Abdi Jaya. Mungkin hanya di kota, di desa merata warga yang kehilangan indera penciuman dan rasa. Kalau betul-betul mau didata, virus ini sudah masuk ke seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, bukan hanya di 5 kecamatan. Makanya perlu dipertanyakan data yang dilaporkan oleh pihak terkait tentang warga yang terpapar, berapa persen, dan pernyataan zona oranye juga dari mana. Fakta di lapangan, terutama beberapa desa yang kami datangi, belum ada petugas yang mendata. Ini menarik, Mas. Belum ada yang mendata ke dusun-dusun, apalagi memberikan pertolongan baik berupa edukasi atau bagi-bagi vitamin. Bahkan bidan-bidan desa saat ini banyak yang melayani ketika ada warga kritis. Salah satunya tidak boleh memberikan cairan dengan alasan takut disanksi. Wah, ini menarik ini. Kebijakan seperti ini jika diteruskan, saya yakin korban akan semakin banyak karena mau ke rumah sakit rata-rata mereka takut. Benar-benar menyayat hati keadaan di desa saat ini. Ini Bang Soleh Abdi Jaya, Ketua PMB Soleh Abdi Jaya. Dan banyak lagi sampai ke bawah. Tawaran-tawaran ini perbincangannya sampai berapa ini, banyak sekali sampai ke bawah. Ini sebuah potret sebetulnya. Bang Soleh Abdi Jaya ini dari channel YouTube-nya juga dari grupnya PMB saya kebetulan dimasukkan di situ oleh Bang Saleh. Memang aktif setiap hari, bahkan sekarang tuh sudah berapa minggu ya bergerak ke lapangan membagi-bagikan vitamin, membagikan nyor degan lah maksudnya. Degan gitu ya. Degan termasuk juga sepaket dengan jeruk nipis. Yang saya lihat di videonya itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya memang PMB, aktivis-aktivis PMB kayaknya betul-betul all out gitu ya untuk membantu orang dengan keadaan, dengan kemampuan yang ada. Memang saya pernah mendengar juga laporan secara umum dari Bang Saleh Abdi Jaya, ada banyak masyarakat yang membantu berpartisipasi itu ya
untuk pengadaan masker, untuk madu dan lain sebagainya. Dan videonya memang sangat miris, saya melihat itu banyak orang-orang desa di langgar-langgarnya itu sakit, di langgar-langgarnya itu dikasih nyiur, dikasih jeruk, juga dikasih madu, dan dikasih tahu cara untuk bagaimana meracik itu sehingga ditambahi garam dan lain macamnya. Itu saya mendengar sekali dari video-video yang beredar, dan itu sangat berarti menurut saya daripada hanya penyekatan-penyekatan di luaran. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Saleh Abdi Jaya dan Bang Matur dengan aktivis SIDE dan lainnya, dan Dinda Ahmad, yang betul-betul saya melihat all out sekali ya di daerah Geger ya, Geger juga di daerah utara sana. Ini bahu-membahu semua aktivis membantu untuk membagi-bagikan, bahkan kalau nggak salah juga mengajak bidan desanya ya. Di salah satu videonya itu membagi-bagikan vitamin dan untuk meningkatkan imun, karena memang kondisi masyarakat di samping memang takut dan khawatir kalau berobat ke rumah sakit, di samping itu juga banyak informasi memang seperti yang tadi dikatakan Bang Saleh, ada bidan desa, puskesmas yang justru yang ditutup gitu ya. Ini salah satu kondisi real di masyarakat. Dan ya coba bayangkan sendiri bagaimana keadaannya pemirsa. Mudah-mudahan saya dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dihindari dan dijauhkan dari ganasnya corona ini. Pemirsa Usip, kita lanjut ya. Ini saya Abdurrahman Syahri, betul, carikan solusi untuk mereka yang sakit dan takut berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, ini lagi. Jadi intinya semua ini bagaimana pemerintah ini tidak fokus kepada di luar epicentrum COVID itu berada. Minta untuk turun-turun ke desa dan lain sebagainya. Statusnya Bang Matur tadi itu kan minta aparat desa dilibatkan, perangkat desa dilibatkan, minimal untuk mendata orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Dan itu bisa saja dilakukan, karena sebetulnya kalau secara hierarkis gugus tugas itu kalau di desa ya ketuanya ya kepala desa itu pemirsa. Ibas selama ada isolasi karantina, masyarakat gak bakalan mau diajak ke rumah sakit kecuali ada obat gratis. Nah, ini pemirsa, ini menandakan sebuah kondisi sosial gitu ya yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Di samping memang kepercayaan masyarakat memang takut. Saya sendiri pun kalau sudah dengar isolasi dan macamnya itu ya juga bisa membayangkan bagaimana stresnya kita kita tidak boleh ketemu dengan sanak saudara, anak dan lain sebagainya, apalagi tidak bisa lon bibini. Wow, menakutkan sekali ya Allah. Mudah-mudahan kita itu dilindungi dari corona ini. Meskipun sebetulnya saya sendiri ya sempat isolasi mandiri kemarin ya, 1 minggu yang lalu bersama istri saya, dan alhamdulillah sekarang Allah memberikan kesehatan lagi kepada saya. Mudah-mudahan terus dilindungi dan terus dieraksah di sekebes. Ahmad Husin di Burnih, hampir tiap hari andai kata di data tiap desa melalui Kepdesnya, insya Allah banyak mencermati statement pemerintah daerah saya kun karo bisa atapede detat colek senior muslim mubarak. Ini responnya memang luar biasa semua ya. Mayoritas yang merespon ini justru menginformasikan kondisi real di lapangan dan lain sebagainya. Dan salah satu pesan yang disampaikan adalah bagaimana memberikan koreksi dan juga masukan kepada pemerintah agar tidak hanya fokus terhadap hal-hal yang di luar persoalan-persoalan yang sebenarnya. Turunnya ke desa, masyarakat, data mereka yang sakit, data mereka yang berikan mereka tuh edukasi, dan juga di samping itu berikan juga sana-sana yang bisa meningkatkan imunitas pemirsa. Itu situasinya sudah semacam ini pemirsa. Maka tidak heran ketika banyak orang yang geram, banyak orang yang marah gitu ya. Ketika Bangkala mendapat apresiasi, itu data dari mana dan lain sebagainya. Entah bagaimana itu latar belakangnya kok bisa sampai demikian itu pemirsa.
Ini banyak lu Larung Hanung, jago kali, biar tidak katanya lebih baik ditinjau sendiri ke pelosok-pelosok. Pas nanti lesonah pereng. Iya islah Rapa Naung lapor di desa Benyuning Lao yang dari 25 hari yang lalu dari setiap kak rata-rata sakit semua, tapi sekarang alhamdulillah 100% sehat. Wow, alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus membaik dan di desa-desa yang lain juga terus ikut membaik. Pemirsa, Harun Nasidiki hampir merata di semua kecamatan dan desa kampung setiap hari ada yang meninggal. Ini bukan hoax, ini adalah sebuah informasi yang datang dari orang-orang yang mengalami, melihat, menyaksikan sendiri di desa masing-masing, di sekitarnya. Tuh pemirsa, dan itu semua memang tidak mungkin bisa terlacak dan terdata oleh pemerintah dan dilaporkan kepada pemerintah, karena memang banyak orang yang tidak mau putra garap. Dan anehnya lagi, para medis desa-desa yang enggan untuk menangani orang sakit, alasannya berwarna, takut dipecat, takut terjangkiti, takut. Masa begini ya pemirsa, ada bidan yang takut dipecat, kalau menangani takut dipecat, takut terjangkit. Kata terjangkit ini masuk akal, takut dipecatnya ini gimana ya? Nah, ini penting untuk dikonfirmasi juga ini. Mestinya ya bidan-bidan desa, ya kita juga harus bisa memaklumi juga, karena sekarang ini di samping masyarakatnya banyak yang tidak mau menyadari atau takutnya terlalu banyak gitu ya, terlalu tinggi rasa takutnya sehingga tidak mau ke dokter, tapi ke bidan satu-satunya pelabuhannya. Sementara bidannya sendiri mungkin belum dilengkapi oleh APD dan lain sebagainya, sehingga memang rasa takut untuk dijangkiti memang masuk akal. Tapi kalau takut dipecatnya ini gimana ya? Mestinya menurut saya ini bisa Puskesmas, Kadinkes dan lain sebagainya memberikan sepenuhnya perangkat-perangkat perlindungan terhadap keterpaparan COVID itu, ya APD dan lain-lain itu, untuk didistribusikan pada bidan-bidan desa, dan bidan-bidan desa itu dijadikan pintu terdepan mengedukasi masyarakat dan menangani keluhan-keluhan masyarakat yang mengeluh, yang butuh pelayanan, mestinya seperti itu. Mestinya, entah apa dia alasannya, kenapa kok bisa begini. Al-Fakir, sekarang rakyat sedang sakit, susah untuk berobat karena rata-rata puskesmas di setiap wilayah se-Kabupaten Bangkalan banyak yang tutup. Karena saya sudah mengalami sendiri, bahkan orang tua saya dan keluarga dibohongi oleh salah satu puskesmas. Oksigen yang sudah rusak yang dipasangkan ke orang tua saya. Wah, ini menarik pemirsa ini. Kok bisa begini ya? Ya, Putra Garap Al-Fakir, kalau memang terjadi semacam itu kita bisa menuntutnya. Itu kan pembohongan yang berhubungan dengan nyawa. Apa tujuannya? Kenapa kok berbuat seperti itu dan atas suruhan siapa? Wah, pengakuan Al-Fakir ini menarik untuk kita ulik pemirsa. Kalau keadaan normal, palsu SPJ, membohong dan segala macamnya, tipu-nipu dan segala macamnya, itu kerugiannya itu adalah kerugian perasaan, kerugian hak dan kewajiban. Mungkin yang itu akan dialami orang-orang dan masyarakat rakyat. Palsu SPJ dan lain-lain itu kerugiannya, dampaknya hanya itu, haknya yang tidak dikasih dan semacamnya. Nah, kalau palsu-malsu, punipu, pos-apos urusan oksigen, ini nyawa tretan. Nyawa ini tretan, subhanallah. Mudah-mudahan ini tidak banyak ini. Mudah-mudahan kasusistik satu yang seperti ini. Karena memang akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa rumah sakit, tidak hanya di Bangkalan ya, di Jogja pernah ada berita viral kemarin itu sampai 63 orang meninggal karena informasinya gitu ya. Meskipun itu dibantah oleh pihak rumah sakitnya itu karena kehabisan oksigen. Nah, kalau ini terjadi di puskesmas sudah rusak atau oksigennya sudah nggak ada tapi pura-pura dikasih itu kepada pasien, ini gimana ini? Ya Allah, mudah-mudahan
tidak banyak yang semacam ini, hanya kasus satu orang ini, mudah-mudahan yang lain tidak. Para nakes, kita paham kalian adalah orang-orang yang menjadi pejuang dan pahlawan dalam persoalan ini. Tapi kesetresan kalian, kelelahan kalian, dan kelelahan kalian, jangan sampai melakukan hal semacam ini. Jangan sampai ini nyawa keluarga kita, nyawa tretan kita. Coba bayangkan kalian terjadi kepada keluarga kita sendiri. Kita sudah tahu bahwa oksigennya sudah nggak ada, tapi pura-pura untuk dipasangkan semacam itu untuk ngapusi pos apos. Ini nggak masuk akal, nggak manusiawi, ini nggak manusiawi. Ya lo, mudah-mudahan ini hanya satu, tidak banyak yang semacam ini. Mudah-mudahan tidak banyak, meskipun potensinya banyak semacam ini, tapi mudah-mudahan tidak banyak yang semacam ini. Pemirsa, kalau ini terjadi dan banyak terjadi di mana-mana, waduh, berarti nilai-nilai kemanusiaan dari kita, nilai-nilai sudah tidak ada harganya lagi nyawa ini di antara kita. Jangan sampai alasan kelelahan, jangan sampai alasan ini dan segala macamnya itu justru melakukan hal-hal yang semacam ini. Mending jujur menurut saya, pemirsa, para nakes, mending jujur bahwa oksigennya tidak ada dan lain sebagainya. Ya mau gimana lagi kalau memang sudah keadaannya semacam itu. Ya, mending jujur lah daripada dibohongi semacam ini. Di samping juga berdosanya, ini sangat menyakitkan kepada keluarganya, sangat menyakitkan kepada pihak sanak saudaranya. Kalau ini betul-betul terjadi, memang sempat viral gitu ya, bahwa oksigen itu memang sempat terbatas gitu ya. Banyak layanan kesehatan yang memang membutuhkan oksigen. Bahkan di waktu almarhum Kiai Abdul Ghaffar, Ketua MIC NU Kokop itu sedang kritis gitu ya, memang oksigennya sulit, sampai ada salah satu teman saya, sahabat saya, Bapak Mahfud anggota DPRD Jawa Timur, sempat mengusahakan ya lewat grup ke grup siapa yang sekiranya bisa untuk memberikan petunjuk atau informasi tentang keberadaan oksigen. Meskipun dapat socah waktu itu, tapi Kiai Abdul Ghaffar masih oleh Allah dipanggil juga gitu ya. Tapi ini memang sering terjadi dan sering kita dengar bahwa keterbatasan oksigen dan tidak adanya oksigen itu terjadi di banyak layanan kesehatan. Tapi mudah-mudahan tidak adanya oksigen dan macamnya ini jangan sampai memakai sesuatu yang biasa, yang sering kita dengar, malsu SPJ, malsu data, malsu seperti itu. Kalau urusan itu sebetulnya dampaknya hanya urusan hak masyarakat. Kalau urusan oksigen ini nggak ada, tapi pura-pura di apos-apos ada, ini nyawa ini nyawa ini ya Allah. Mudah-mudahan hanya kasustik dan tidak banyak yang terjadi di mana-mana. Pemirsa Usik, saya tidak akan melanjutkan karena saya ketika membayangkan itu bagaimana itu moralitas, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau ini betul-betul terjadi dan banyak di tempat yang lain hal semacam ini tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita gimana itu ya, nyekamnya hati sanak saudaranya, gimana geramnya. Nah, ini saudara-saudaranya dipermainkan semacam itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini hanya satu ini saja, dan mudah-mudahan ini tidak benar. Mudah-mudahan ini tidak benar. Saran saya kalau untuk terjadi semacam itu, kondisi semacam itu, jujurlah para nakes, jujurlah semua layanan kesehatan bahwa tidak ada dan tidak bisa. Daripada dihapus-hapus semacam itu, tapi itu sebetulnya adalah dibohongin dan dihapus-hapus. Mestinya, sebelum saya tutup, musibah corona ini, musibah COVID ini, jadikan muhasabah oleh kita semua bahwa kita ini sebetulnya tidak akan selalu hidup di dunia, tapi kita akan menunggu giliran untuk menuju kepada kehidupan setelah kematian. Kalau kita mau betul-betul menyadari itu, dijadikan sebuah muhasabah, insya Allah kepalsuan, ketidakjujuran, dan pos apos, tipu sana, tipu sini, dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak akan kuasa untuk melakukan itu.
Karena dijadikan muhasabah bagi kita, dan kita sadar bahwa kita akan hidup setelah kematian nanti, dan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemirsa Usik, saya ajak mereka semua, baik yang masyarakat, baik yang pejabat, baik yang nakes, semuanya, ayo dijadikan muhasabah, jadikan sarana taqarrub kepada Allah, jadikan untuk bagaimana kita menyadari dan tafakkur dan tadabbur bahwa kita akan mati, bahwa kita akan hidup setelah kematian nanti. Kalau kita sudah sadar masalah itu, insya Allah kita tidak akan bisa untuk melakukan suatu kebohongan yang semacam ini, yang justru mempermainkan nyawa seorang. Kalau urusan masalah virus, anggaran itu masih bisa kita, meskipun itu tidak baik, meskipun itu jelek dan tidak manusiawi juga, tapi dampaknya tidak separah ketika itu ngapus-ngapusi urusan oksigen. Nyicok urusan anggaran virus corona itu dampaknya tidak semacam ini. Tapi kalau urusan masalah oksigen dihapus-hapusi juga. Ini justru nyawa yang sengaja dipermainkan, pemirsa. Kalau urusan beli alkes di markup, beli alkes dan macamnya, dan bantuan sosial dicuri, dirampok lah, ini tidak terlalu banyak berdampak langsung, meskipun itu memang ada dampaknya. Meskipun itu saya tidak mengatakan itu benar, tapi itu mending daripada kita itu harus bohong, tidak jujur dan ngapusi keluarga pasien yang diberikan sebuah oksigen yang sudah rusak atau tidak ada. Pemirsa Usik, saya tidak melanjutkannya, tapi mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan pemantik untuk kita bermuhasabah, bertafakkur dan bertadabbur, untuk dijadikan sarana dan taqarrub kepada Allah, dan karena kita sebetulnya akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.